Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi 'azzama hadzal yaum qadrahu wa khassahu bi sya'airihi wa ikhtarahu 'alal ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul 'allam wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi nujumiz zulam. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Pada khutbah hari ini, khatib mengajak untuk merenung sebuah renungan introspektif yang berpijak pada keagungan sejarah yang melatar belakanginya, yaitu pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Menurut satu riwayat, di satu versi, setiap tahun Nabi Ibrahim alaihissalam itu selalu berkurban kurang lebih 1000 domba, 500 ekor sapi, dan 300 ekor unta. Jadi kurang lebih 1800 ekor yang kemudian dibagikan kepada seluruh umat yang berada di sekitarnya. Dan itu membuat kagum para malaikat di langit, hingga mereka memohon izin kepada Allah untuk berziarah, mengunjungi kekasih Allah, ahli ibadah yang begitu hebat, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu mereka tiba, Nabi Ibrahim tersenyum. Kurang lebih kata beliau, datangnya kalian untuk melihat betapa aku setiap tahun berkurban sebanyak ini. Iya, kami kagum kepada Anda. Ada rupanya manusia yang solehnya sedemikian rupa seperti engkau ya Ibrahim. Lalu Ibrahim berkata, ini baru segini. Andai kata Allah beri aku seorang putra, niscaya aku korbankan putraku. Kita harus menekankan bahwa dialog ini dialog gaib antara Ibrahim dengan malaikat, yang boleh jadi tidak ada kesombongan secara manusiawi. Dengan kata lain, bukan dialog antar sesama manusia, tapi ini berkata dalam hati kalau menurut kita terhadap malaikat. Ini baru segini,
kalaupun Allah kasih putra, maka akan kukorbankan putraku. Kurang lebih itu versi riwayat latar belakang. Dan akhirnya Allah kemudian memberikan perintah hingga muncullah kalimat-kalimat yang dilontarkan Ibrahim kepada putranya. Ya bunayya, inni aro fil manam anni adbahuk. Wahai ananda tercinta, dalam mimpi aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Fandur madza taro. Bagaimana menurut pendapatmu, wahai putraku Ismail? Apa jawab putranya? Qala ya abatif al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan apa yang telah Allah perintahkan. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk dari golongan orang-orang yang sabar. Tapi kemudian kita tahu sejarah selanjutnya, kisah selanjutnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika Ismail sudah menyerahkan dirinya untuk disembelih oleh Ibrahim, ternyata tidak jadi. Wa fadainahu bidhibhin adzim. Singkatnya seperti itu. Kami ganti, kata Allah, dengan sembelihan yang besar. Dalam riwayat seekor domba. Nah, itu riwayat singkatnya. Lalu bagaimana renungan introspektifnya? 3 fakta historis yang dapat diambil hikmahnya dari riwayat itu. Yang pertama, mematahkan kesombongan manusia yang merasa sebagai makhluk bumi sehingga layak menguasai secara mutlak bumi ini. Itu dipatahkan kesombongan dengan ibadah kurban ini. Kita mesti menyadari bahwa kita adalah makhluk bumi. Bukan ternyata. Rata-rata kita menyadari makhluk bumi, tapi hakikatnya bukan. Kita adalah makhluk luar angkasa. Makhluk surgawi. Makhluk langit. Berarti kita pendatang ke bumi ini. Sementara tumbuhan dan hewan adalah tuan rumah, penduduk asli. Lalu bagaimana mungkin kita merasa sombong dengan gagahnya merusak tuan rumah? Tumbuhan dibakar, hewan-hewan diburu dan disembelih. Karena itu ibadah ini ada untuk menyadarkan kita, wahai manusia, kalian bukan makhluk bumi, kalian makhluk langit. Maka hormatilah penghuni asli bumi, tumbuhan dan hewan. Sehingga ulama fikih sampai mengeluarkan fatwa, dianjurkan di bulan Dzulhijjah ketika melewati hewan-hewan yang hendak disembelih untuk menggelorakan takbir. Karena mereka bersedia mengorbankan dirinya di hari Idul Adha. Jadi jangan sombong. Yang kedua, renungan introspektif dari sejarah ini, semua makhluk mengabdi pada manusia, dibuat oleh Allah mengabdi pada manusia. Mereka semua berzikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam ayatnya Allah berkata, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an." Allah tundukkan untukmu semua apa yang ada di langit dan di bumi. Wa yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan mereka semua bertasbih, berzikir. Apa yang dapat kita renungkan dari sejarah ini? Jadi pada saat Ibrahim mau menyembelih putranya, ternyata semua makhluk bumi yang ditundukkan oleh Allah bertasbih dan berzikir, seolah tidak ridho seandainya ada makhluk langit hendak disembelih. Maka seperti banyak rintangan yang dialami oleh Ibrahim ketika hendak menyembelih. Pisau yang kodratnya tajam bahkan menjadi tidak tajam. Yang mestinya bisa menyembelih menjadi tidak bisa menjadi alat penyembelihan. Ini makhluk yang demo. Padahal mereka sudah ditundukkan, iya. Tetapi ketika makhluk langit akan disakiti, mereka tidak ridho. Karena itu perwakilan dari semua makhluk, para malaikat semua berteriak, "Ya Allah, bagaimana mungkin makhluk langit dengan makhluk langit akan menumpahkan darah?" Maka karena itu Allah mengganti dengan domba yang besar. Renungan yang ketiga, setiap orang tua di program cetak biru sudah diprogram cetak biru kodrat sayang dan cinta pada anaknya. Karena itu cetak biru ini tidak mungkin dilanggar oleh manusia. Ibrahim sebagai orang tua, bahkan dia sempat juga unjuk rasa kepada Allah, "Huwa samratu fuadi." Dia adalah buah hatiku ya Allah. Bagaimana mungkin aku menyembelih? Karena itu sudah program dari Allah, orang tua sayang pada anaknya. Karena itu, unjuk rasa dari semua makhluk bumi, termasuk makhluk langit, diwakili oleh para malaikat, jangan sampai orang tua menghancurkan program Allah bahwa orang tua sayang pada anaknya. Maka digantilah dengan kambing. Seandainya Ismail jadi disembelih, maka niscaya setiap Idul Adha berarti kita diwajibkan menyembelih putranya. Tetapi lagi-lagi itu melawan kodrat Allah, cetak birunya. Lalu bagaimana dengan seorang ibu yang membunuh anaknya? Itu kan pengecualian dari keseluruhan miliaran manusia. Itu berarti orang tua tersebut mencoba menghancurkan program cetak biru Allah. Karena itu bisa menggetarkan jagat semesta. Jadi siapapun akan mengutuknya, termasuk makhluk bumi, andai kata ada orang tua yang menganiaya anaknya. Inilah kurang lebih renungan introspektif dari sejarah penyembelihan Ibrahim terhadap putranya. Dan kita bersyukur kepada Allah karena sejarah penyembelihan itu justru diganti dengan domba. Maka kita insya Allah beberapa hari lagi akan menyelenggarakan penyembelihan domba atau sapi sebagai rasa syukur kepada Allah
Karena putra kesayangan kita tidak jadi menjadi kewajiban untuk disembelih. Karena tidak mungkin makhluk langit membunuh makhluk langit. Mudah-mudahan kita semua diberikan inayah dan taufiknya. Hidayah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.